Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji berserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana dengan semua nikmat tersebut pada saat ini, pada detik ini, Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk beribadah dan untuk menuntut ilmu. Mengenai menuntut ilmu, itu merupakan sebuah perkara yang penting dan harus untuk selalu kita syukuri. Karena betapa banyak masjid-masjid yang kita dapati di negeri kita, atau lebih kecil, di kabupaten kita tinggal. Betapa banyak dari masjid-masjid tersebut yang mengadakan kajian rutin untuk membahas ilmu agama ini. Mungkin kalau kita bandingkan, hanya beberapa persen saja. Padahal sekarang ini tidak kita dapati tempat belajar ilmu agama kecuali di masjid. Terutama bagi orang-orang yang sudah selesai dari masa pendidikan. Kalau seandainya dia masih di masa anak-anak, mungkin saja dia masih bisa menuntut ilmu di pesantren misalnya, atau di sekolah-sekolah mereka. Akan tetapi, kita yang sudah bekerja, yang sudah selesai dari masa pendidikan, tidak ada tempat lagi yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu di sana, kecuali di masjid. Maka dari itu, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, duduknya kita di masjid ini, tanpa kita sadari itu merupakan nikmat yang perlu dan harus selalu kita syukuri kepada Allah. Dan hendaknya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan hati kita agar kita bisa istiqomah di jalan menuntut ilmu ini. Salawat dan salam semoga dicurahkannya kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada malam hari ini adalah penyakit hati. Judul kajian kita pada malam hari ini adalah penyakit hati. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasannya penyakit itu bisa digolongkan kepada dua pembagian ataupun dua golongan. Yang pertama itu adalah amrodul abdan. Yang pertama adalah penyakit badan. Apa Bapak? Penyakit badan. Dan yang kedua, amrodul qulub. Penyakit hati. Ini yang kedua. Yang pertama, penyakit badan atau penyakit fisik itulah penyakit yang selalu dan yang sering sekali kita lihat dan tampak nyata di mata kita. Contohnya apa Bapak? Flu, batuk, demam, apalagi Bapak? Sakit mah, sakit paru-paru, sakit jantung, dan yang semisalnya. Semua ini masuk dalam golongan yang pertama. Apa itu Bapak? Penyakit fisik. Sedangkan yang kedua adalah amrodul qulub. Penyakit hati. Apa contohnya? Ria, ujub, sombong, dan semua penyakit-penyakit yang semisal dengan itu yang disebut dengan penyakit apa Bapak? Penyakit hati. Yang pada asalnya penyakit seperti ini tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat. Bahkan saking tidak terlihatnya, apakah diri kita terindikasi penyakit ini selama kita hidup? Apakah kita terindikasi penyakit ini atau tidak? Mungkin kita belum sadari. Ini yang menjadi pembeda antara penyakit hati dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu terlihat, nyata, dan nampak oleh kita, sedangkan penyakit hati itu tidak tampak, tidak kasat mata. Bahkan saking tidak tampaknya, tidak terlihatnya, kita sendiri pun tidak menyadari apakah kita sedang terjatuh ke dalam penyakit hati tersebut atau tidak. Kita berlindung kepada Allah dari semua penyakit tersebut. Jadi dari dua penggolongan tersebut, penyakit mana yang paling parah Bapak? Penyakit hati. Kedua-duanya parah. Akan tetapi penyakit hati jauh lebih parah. Para ulama mengatakan bahwasannya penyakit hati tersebut jauh lebih berbahaya dan lebih besar dampaknya pada kehidupan seseorang. Kalau seandainya penyakit badan atau penyakit fisik tersebut paling lama, paling maksimal dia hanya merasakannya sampai maut datang menjemputnya. Sampai dia meninggal dunia. Akan tetapi penyakit hati tersebut dampaknya akan ada pada diri seseorang mulai dari dia hidup di dunia hingga dia nanti sudah berada di akhirat sana. Artinya dampak dari penyakit hati ini dia akan merasakannya di dunia dan dia juga akan merasakannya nanti di akhirat. Dan penyakit fisik tadi,
kemungkinan hanya akan dirasakan oleh orang yang terjangkiti saja. Ya, penyakit fisik, Bapak Ibu, mungkin hanya akan dirasakan oleh orang yang terjangkiti saja. Misalnya penyakit jantung tadi misalnya. Hanya dia yang merasakan sakitnya jantung itu. Sakit jantung tersebut. Akan tetapi orang-orang yang di sekitarnya, apakah merasakan? Tidak. Sedangkan penyakit hati ini, dia sendiri mungkin merasakan ataupun tidak, tapi orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya, ataupun orang yang jauh dari dia, akan merasakan dampak buruk dan efek dari penyakit ini. Seseorang yang terindikasi ataupun ada padanya penyakit hati, satu saja, orang yang akan merasakan kerugian dari penyakit hati ini, bukan hanya dia, tapi dia dan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan mungkin juga orang-orang yang jauh darinya. Ini menunjukkan bahayanya penyakit hati, menunjukkan bahwasannya penyakit hati ini jauh lebih berbahaya dibanding penyakit fisik. Apa yang dibuat sebagai rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari sekian banyaknya penyakit-penyakit hati, setelah beberapa contoh tadi kita sebutkan, pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas satu saja. Kita akan bahas satu saja dari penyakit-penyakit hati. Kita berharap semoga yang satu ini kita bisa mengambil pelajaran darinya agar kita tidak terjatuh dan tidak terjangkiti oleh penyakit ini. Kalaupun mungkin sebelumnya kita terjangkiti oleh penyakit ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengangkat penyakit ini dari diri kita. Agar yang demikian itu bisa menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dari pedihnya azab api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan pilih satu saja, yaitu tentang riya. Kita akan pilih satu saja, yaitu tentang riya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas beberapa poin penting seputar riya, mulai dari pengertian, kemudian bentuk-bentuknya, beserta contoh-contoh penyakit tersebut, kemudian bahaya bagi orang yang terjangkit di penyakit tersebut, kemudian kita juga akan bahas cara berlindung dari penyakit tersebut. Inilah lebih kurang beberapa poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riya itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab dan mustalah itu ataupun istilah tersebut juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga tatkala kita berbicara mengenai riya, orang non-muslim pun mengetahui apa itu riya. Walaupun terkadang pemahamannya terhadap hal tersebut tidak benar. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Banyak dalam istilah-istilah agama kita yang dipahami oleh masyarakat demikian, akan tetapi pada kenyataannya bukan begitu. Ya, mungkin dipahami oleh seseorang bahwasanya yang satu ini adalah A misalnya. Akan tetapi pada kenyataannya bukan demikian. Agar lebih jelas, kita persempit pembahasannya Bapak. Masih tentang penyakit-penyakit hati. Sebagai contoh, Bapak atau Ibu sekalian mungkin sedang berada di depan rumah. Ya, salah satu di antara kita mungkin berada di depan
di depan rumah. Di sore hari misalnya. Kemudian ada saudara kita atau teman dekat kita atau rekan kerja kita yang lewat di depan rumah kita dengan motor. Ya. Ada rekan kerja kita ataupun teman kita yang lewat di depan rumah kita dengan motor. Kita melihat dia, akan tetapi dia tidak melihat kita. Mungkin biasanya dia sering melihat kita tatkala melewati rumah kita, akan tetapi kali ini tidak. Hal yang seperti ini di masyarakat biasanya dibilang sebagai apa, Bapak? Sombong. Benar, Pak? Sombong. Sombong kali dia sekarang. Biasanya ini yang terucap di lisan saudara-saudara kita. Atau kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah sifat yang seperti itulah yang disebut dengan sombong? Benar, Bapak? Tidak. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya sombong itu batarul haqqo wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi arti dari sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contohnya apa? Contohnya, misalnya si A, Pak Bayu misalnya, Pak Bayu. Dia berkata kepada Pak Amar, ya, dia mengatakan bahwasanya barang siapa, dia membawakan sebuah hadis, barang siapa yang sholat ya, sehari semalam, sholat sunnah sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Man shallas natai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitan fil jannah. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat. Ya, maksudnya di sini sholat apa, Bapak? Sholat rawatib. 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Pak Amar ini sebelumnya dia hanya mengetahui bahwasannya sholat rawatib muakkad tersebut hanya 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya berapa, Pak? 10. Dia hanya tahu hadis yang ini. Sehingga ketika mendengar perkataan Bapak Bayu tadi, dia mengatakan, itu tidak benar. Yang aku pahami dulu bahwasannya sholat rawatib itu 10 rakaat. Ada hadisnya. Yang 12 rakaat itu mungkin nggak sahih hadisnya. Mungkin tidak benar sumbernya, tidak jelas. Nah, hal yang seperti ini, ini artinya batarul haqqo, menolak kebenaran. Padahal dia belum tahu, mungkin saja memang ada hadis yang mengatakan 12 rakaat. Dan pada kenyataannya memang ada. Nah, pada kenyataan memang ada. Akan tetapi tatkala dia diberitahukan tentang sesuatu yang dia ketahui sebelumnya bukan seperti itu, akhirnya dia menolak yang datang dari Bapak Bayu tadi. Kemudian dia mengatakan apa? Bapak kan baru ngaji. Saya sudah lama ngaji. Dulu saya diajarkan 10 rakaat, bukan 12. Bapak ngaji lagi lah. Ini contohnya, Bapak ya. Ini contohnya. Nah, dia berkata demikian dengan tujuan apa? Merendahkan. Ya. Merendahkan. Artinya karena dia merasa sudah lebih lama mengaji, dia merasa dia jauh lebih paham dan jauh lebih berilmu daripada Bapak tadi. Ya, sehingga pada keadaan seperti ini terpenuhi bagi dia 2 hal. Yang pertama, dia menolak kebenaran. Yang kedua, dia apa?
merendahkan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan sombong. Nah, inilah pengertian dari sombong yang benar. Nah, adapun saudara kita yang lewat di depan rumah kita tadi, yang lupa menyapa kita, apakah itu sombong? Tidak, ya. Ya benar, itu mungkin kurang baik misalnya. Alangkah lebih baiknya bagi dia untuk tetap menyapa bapak ini misalnya. Akan tetapi, ya kita harus memberi uzur kepada dia. Mungkin saja saudara kita itu, teman itu, rekan kerja itu mungkin dia sibuk, sedang banyak pikiran, mungkin lupa untuk menyapa kita. Ya, sehingga perbuatan seperti itu tidak disebut dengan sombong. Nah, ini salah satu contoh. Ini merupakan salah satu contoh yang ada di masyarakat kita, yang mana kebanyakan masyarakat memahami sesuatu ataupun sebuah istilah dalam agama kita dengan pemahaman A misalnya, akan tetapi pada kenyataannya B. Ini menunjukkan apa, Pak? Ini menunjukkan bahwasannya kita itu masih penting dan masih butuh belajar lagi. Karena mungkin saja apa-apa yang kita pelajari sebelumnya, apa-apa yang kita dapati sebelumnya dari guru-guru kita, mungkin tidak benar. Atau mungkin kurang tepat. Nah, sehingga kita masih butuh belajar lagi. Nah, ini ya di antara contoh yang menyebutkan bahwasanya beberapa pengertian ataupun istilah dalam agama itu ya, disalah pahami oleh masyarakat pada umumnya. Ya, kita berharap semoga dengan kita menuntut ilmu, dengan hadirnya kita ke majelis-majelis ilmu, Allah angkat kebodohan dalam diri kita, Allah angkat pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya salah pada diri kita. Ya, agar apa? Agar kita tidak malah menyesatkan orang lain. Agar kita tidak menyesatkan orang lain. Karena kalau mengatakan bahwasanya seorang tadi, teman kita tadi sombong, apa hadis larangan tentang sombong, Bapak? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Hati-hati. Kalau benar kita mengatakan bahwasanya saudara kita tadi dengan contoh demikian dia sombong, seakan-akan ini ya dia jatuh ke dalam perkara yang sangat besar. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, konsekuensinya besar. Dampaknya berbahaya. Makanya inilah yang menunjukkan bahwasanya kita masih penting dan butuh untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama ini. Allahumma amin. Bapak dan Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita belum masuk ke pengertiannya Bapak ya. Baik, kita akan masuk. Riya secara bahasa berasal dari bahasa Arab ra'a yura'i ra'in riya'an wa mura'atan. Ini istilah dalam pelajaran bahasa Arab. Mungkin yang sebelumnya belajar bahasa Arab dia tahu. Secara bahasa artinya azhara amamahum khilafa ma huwa alaih. Seseorang yang memperlihatkan di depan orang lain, dia memperlihatkan di depan orang lain sesuatu yang bukan seperti asalnya. Dia memperlihatkan di depan orang lain sesuatu yang bukan sebagaimana mestinya. Bahasa gampangnya apa, Bapak? Pura-pura. Bahasa gampangnya adalah pura-pura. Ini secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, ya kita sebutkan beberapa pengertian di sini. Para ulama menyebutkan banyak dengan berbagai versi pengertian dari riya secara istilah syarak, istilah syar'i, bukan secara bahasa. Ya kan, tetapi semua dari pengertian-pengertian tersebut
mengacu ataupun menuju kepada sesuatu yang sama. Di antaranya, annahu ya'malal amala liyarahu nasu. Bahwasanya riya itu adalah seseorang yang melakukan sebuah amalan liyarahu nasu, agar orang lain melihat dia melakukan amalan tersebut. Nah, seorang yang melakukan sebuah amalan dengan tujuan apa? Agar orang lain melihat dia melakukan hal tersebut. Yusalli liyarahu nasu. Dia salat agar orang melihat dia salat. Yatasaddaqu liyarahu nasu. Dia bersedekah agar orang lain melihat dia bersedekah. Qasduhu an yamdahuhu wa ayyasnu alaihi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang-orang memuji-muji dia. Memuji dia dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ya. Wa ayyarifu annahu yatasaddaqu aw annahu yusalli aw yahujju lidzalika aw ya'tamiru lidzalika aw ma asbaha dzalika. Ya. Dia melakukan hal tersebut agar orang-orang lain mengetahui bahwasanya dia salat. Dia melakukan ibadah tersebut agar orang-orang lain mengetahui dia bersedekah. Dia melakukan amalan tersebut agar orang lain mengetahui dia bahwasanya dia sudah haji. Dan hal-hal lain yang semisal dengan yang ini. Itulah pengertian dari riya secara istilah. Itu yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pengertian yang kedua, riya itu al-qiyamu bi ada'il ibadati lillahi ta'ala. Ya. Melakukan berbagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala ma'a ta'ammudi izhariha linnasi, dengan sengaja memperlihatkan ibadah tersebut di hadapan manusia. Ya, seseorang yang melakukan ibadah dengan sengaja memperlihatkan ibadah tersebut di mata manusia, liyamdahuhu 'alaiha wa yu'jibu biha. Ya, agar orang-orang lain itu memuji dia atas ibadahnya dan agar orang-orang lain itu takjub kepada dia atas ibadah yang dia lakukan. Inilah pengertian yang kedua dari riya. Nah, dari dua pengertian ini, ya, ini banyak lagi sebenarnya pengertian-pengertian riya yang disebutkan oleh para ulama, akan tetapi tujuannya sama. Dan seorang yang melakukan sebuah ibadah dengan tujuan apa? Dilihat oleh manusia dan dipuji oleh manusia. Dengan tujuan agar orang-orang ataupun agar manusia mengetahui bahwasanya dia sudah melakukan amalan tersebut. Inilah pengertian dari riya yang menurut para ulama. Nah, insyaallah dua pengertian ini sudah cukup jelas memberikan gambaran kepada kita apa itu riya yang sebenarnya. Kalau sebelumnya kita mengetahui bahwasanya mungkin riya itu tidak seperti ini, ya semoga dengan dua pengertian tadi yang disebutkan oleh para ulama, kita bisa memahami bahwasanya seperti itulah riya yang dijelaskan oleh para ulama dengan makna yang sebenarnya. Baik, itu poin yang pertama. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, anwa'ur riya. Jenis-jenis riya. Jenis-jenis riya itu ada beberapa, kita sebutkan 5 saja. Yang pertama, ar-riya'u bil badan. Riya dengan badan. Wa yakunu bi idharit ta'abi wal irhaqi wal marad. Riya dengan badan disebutkan oleh para ulama di sini. Di antara contohnya adalah memperlihatkan keadaan kita, keadaan fisik kita seakan-akan kita itu sedang capek.
atau sedang sakit. Ya, kita memperlihatkan di hadapan manusia, badan kita ini sedang capek ataupun sedang sakit. Ya. Hatta yazunnan nasu bi anna dzalika min kathratil ibadati wat ta'ati. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia, agar orang-orang melihat kita, ya, melihat kita demikian, sehingga orang-orang mengambil kesimpulan bahwasanya, oh ternyata ya, dia capek seperti ini, dia sakit seperti ini karena ketaatan, karena banyaknya ibadah yang dia lakukan. Ini contoh dari riya dengan badan. Dia memperlihatkan dengan badannya, dengan fisiknya, seakan-akan dia sudah capek ataupun sakit, ya, karena mungkin ibadah yang dia lakukan. Ya, ini masuk dalam contoh yang pertama, riya dengan badan. Riya yang kedua, arya'u bil malabisi wal hay'atil 'amati. Riya dengan pakaian dan keadaan. Maksudnya seperti apa? Bi'adami ihtimami bisyaklil khariji ka'adamil ihtimami bil malabis. Ya. Tidak perhatian dengan keadaan luar badan. Keadaan pakaian. Contohnya. Dia memperlihatkan ya seakan-akan ya pakaian yang dia kenakan, baik peci dia, sarung dia, baju sholat dia, ataupun jubah dia, mungkin dia sering memakai hal tersebut, ya, atau dia menampakkan ke depan manusia, di hadapan mata manusia, agar apa? Agar terlihat dia, oh ternyata orang yang sering beribadah. Atau mungkin dia memperlihatkan pakaian yang sudah kusut, yang sudah robek, yang sudah agak kusam, sehingga orang berkesimpulan bahwasannya, oh pakaian yang dia kenakan sampai rusak, sampai koyak, sampai kusut seperti itu karena banyaknya ibadah dia dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh riya dengan pakaian. Wabil masyi fi tariqi ma'a khafdir ra'si wa adami izalati athari sujudi 'anil wajhi. Atau contoh yang lainnya, dia berjalan di sebuah jalan dengan menundukkan kepala. Dia berjalan di jalanan dengan menundukkan kepala. Agar apa? Agar orang-orang lain menilai dia sebagai orang yang menjaga pandangan misalnya. Ketika berjalan di depan manusia, di depan banyak orang, dia menundukkan kepala. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang melihat dia, oh Masya Allah, dia orang yang senantiasa menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tujuan dia menundukkan kepalanya tatkala berjalan di hadapan manusia. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, arya'u bil aqwal. Riya dengan perkataan. Wa minhu riya'u fin nushi wal wa'dhi wal irsyadi. Contoh yang kedua ini adalah riya dengan perkataan seperti memberi nasihat, memberi untayan-untayan kata-kata hikmah, ya, atau memberi ya, tausiah-tausiah singkat kepada saudaranya, mungkin ya. Amaman nas, di depan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang mengetahui bahwasanya wah Masya Allah, ya, si fulan sekarang sudah Masya Allah ya, perkataannya sudah bagus. Yang keluar dari lisannya Al-Quran dan Sunnah. Dia sudah tidak berkata lagi perkataan yang tidak ada manfaatnya. Semua yang keluar dari mulut dia sekarang sudah qala Allah wa qala Rasul. Ketika dia berbicara kepada manusia, dia berbicara dengan hal-hal yang seperti ini. Dia menasihati manusia tentang ini dan tentang itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar dikatakan bahwasanya dia sudah mengaji misalnya, ataupun dia sudah berubah. Tidak ada keluar dari mulut dia melainkan perkataan-perkataan yang mengandung hikmah dan lain sebagainya. Ya, itulah bentuk
dari riya dengan perkataan. Atau wa idharil huzni wal asafi ala irtikabin nasi lil ma'asi wal dhunubi wal munkarati. Dia menampakkan rasa kesedihan, rasa prihatin dan kepedulian dia, ataupun rasa kekecewaan dia terhadap banyaknya kemaksiatan yang tersebar di negerinya. Ataupun banyaknya dosa-dosa yang nampak yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Sehingga tatkala dia berbicara dengan temannya, dia menyempatkan mengatakan, ya, Masya Allah, kita sedih dengan saudara-saudara kita yang sekarang sudah berlumuran dosa, maksiat di mana-mana, perbuatan mungkar sudah tersebar luas. Dia berkata demikian dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar orang-orang menilai dia, oh, Masya Allah, si fulan sekarang sudah berubah. Si fulan sudah berubah. Dia peduli terhadap keadaan masyarakat sekitar. Dia memperhatikan bahwasanya masyarakat yang ada di lingkungannya terjatuh ke dalam perbuatan dosa, sehingga dia pun peduli terhadap hal-hal tersebut. Inilah tujuan dia. Inilah tujuan dia. Inilah contoh yang ketiga, yaitu riya dengan perkataan. Yang berikutnya, ar-riya'u bil a'mal. Riya dengan perbuatan. Contohnya apa? Al-qiyamu bil ibadati biniyati mura'atin nasi. Ya. Dia melakukan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh manusia. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan di saat pengertian tadi, saat ta'rif tadi. Ya. Dia sholat agar apa? Agar dilihat oleh manusia. Dia bersedekah ya, agar terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ya. Dia ibadah haji ya, agar dikatakan sebagai seorang yang sudah haji, Pak Haji. Ya, ini merupakan bentuk dari riya dengan perbuatan. Atau yang semisalnya, wa minhu al-italatu fi sujudi war ruku'i. Contoh yang sama dengan ini, ya, seseorang yang memperpanjang sujudnya dan memperlama rukuknya agar dia terlihat oleh orang, wah, Masya Allah, sujudnya lama, rukuknya juga lama, banyak doa-doa yang dia bacakan tatkala ruku dan sujud. Atau salatnya diperbagus-baguskan. Disempurnakan. Mulai dari takbirnya, sedekapnya, rukuknya pelan, sujudnya juga begitu. Kemudian diperlama ketika sujud dan ruku. Semua itu dia lakukan kenapa? Karena ingin dilihat oleh manusia. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya melihat, Masya Allah, si fulan salatnya sudah sesuai sunnah. Si fulan banyak membacakan doa-doa dalam ruku dan sujudnya. Si fulan, Masya Allah, sudah mengaji dan sudah mempraktekkan ilmu yang sudah dia pelajari. Nah, ini di antara tujuan dia melakukan hal-hal tersebut. Ini merupakan contoh yang keempat, yaitu apa Bapak? Riya dengan perbuatan. Yang kelima, ar-riya'u bil ashabi waz zawari. Riya dengan pertemanan dan kunjungan. Sepertinya demikian ya pengertiannya. Akan tapi contohnya seperti ini. Wa huwa ta'ammada ziyaratal ulama'i
wad-du'ati wasyuyukhi liyuqala anhu innahu akhadhal ilma an katsirin minal masyayikh wal ulama'i. Seseorang yang sengaja mengunjungi para ulama, mengunjungi para dai, mengunjungi para masyayikh misalnya, dengan tujuan apa? Liyuqala anhu innahu akhadhal ilma min katsirin minal masyayikh wal ulama. Dengan tujuan agar dia dikatakan, Masya Allah, si fulan menuntut ilmu dari syekh ini. Si fulan, Masya Allah, menuntut ilmu dan sudah belajar dengan ulama ini. Itu adalah tujuan dia mengunjungi para ulama ini ataupun para masyayikh ini. Atau yang banyak yang terjadi di masyarakat kita seperti apa, Pak? Mungkin berfoto dengan salah satu ustadz kita, misalnya, kemudian di posting, misalnya, kemudian katakan bahwasanya saya murid fulan, saya sudah bertemu dengan syekh ini, dengan tujuannya apa? Agar orang-orang menilai tidak memandang dia sebelah mata lagi. Atau agar orang-orang menilai bahwasanya dia sudah menjadi murid syekh fulan. Dan hal yang semisalnya. Inilah contoh yang kelima. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang disebutkan oleh para ulama, akan tetapi kita cukupkan saja dengan yang 5 ini. Karena ini sudah cukup luas dan memberi penggambaran bagaimana bentuk-bentuk dan praktek-praktek riya yang tersebar di masyarakat kita. Baik, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai dari poin yang keberapa, Bapak? Yang kedua, ya. Nah, poin yang pertama apa tadi? Pengertian. Sedangkan poin yang kedua, ya, jenis riya. Ya. Jenis-jenis yang kita sebutkan tadi adalah ada 5, ya. Akan tapi itu bukanlah pembatasan. Artinya masih ada bentuk-bentuk lainnya dari riya. Akan tetapi kita cukupkan yang 5 itu. Bapak dan Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian dari riya, kemudian kita juga sudah mengetahui beberapa jenis dari riya. Ya, pada poin yang ketiga ini, kita ingin mengetahui apa bahayanya riya. Apa bahaya ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para riya. Kita akan sebutkan beberapa dalil saja. Dalil yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Suatu ketika menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu kami sedang berbicara mengenai Dajjal. Kemudian Rasulullah, kemudian disebutkan dalam hadis ini, faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal tersebut, ketika mendapati para sahabat sedang berbicara mengenai Dajjal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang sesuatu yang jauh lebih aku khawatirkan kepada kalian daripada tentang Dajjal? Tentang Dajjal ini, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, di antaranya hadis Bukhari, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidaklah seorang nabi pun diutus untuk memperingati kaumnya dari bahayanya orang yang buta lagi pendusta. Tidaklah diutus seorang nabi pun kepada umatnya, melainkan mereka semua telah memperingati umat mereka tentang seseorang yang buta lagi pembohong. Siapa itu Bapak? Dajjal. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ya. Sebelumnya, ala innahu a'war. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang Dajjal merupakan Dajjal yang buta matanya sebelah. A'war itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang buta sebelah. Wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun. Dan di antara kedua matanya pada dahinya tertulis tulisan yang berasal dari bahasa Arab yaitu kafir dalam berbahasa Arab. Ka alif fa kemudian ro, kafir. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengabarkan, dia menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasannya tidak ada seorang nabi pun diutus ke permukaan bumi ini, diutus kepada kaumnya, melainkan mereka sudah memperingati kaum mereka dari bahayanya fitnah Dajjal. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya perkara mengenai Dajjal ini adalah merupakan salah satu perkara yang besar. Hingga tidak seorang pun dari nabi-nabi yang Allah utus kepada kaumnya, melainkan mereka sudah memperingati kaumnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya permasalahan tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman luar biasa berbahaya. Sampai semua para nabi yang diutus, mereka sudah memperingati kaumnya tentang bahayanya Dajjal ini. Kembali kepada hadis yang tadi, hadis Ibnu Majah. Rasulullah mengabarkan bahwasannya, menyampaikan kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Artinya menunjukkan sesuatu yang akan dikabarkan oleh Rasulullah ini jauh lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Bapak Ibu sekalian, artinya sesuatu yang akan dikabarkan oleh Rasulullah ini jauh lebih berbahaya dan jauh lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada fitnah Dajjal. Kemudian para sahabat berkata, qulna bala. Ya, para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, asyirkul khafi. Perkara tersebut adalah syirik yang tersembunyi. Asyirkul khafi atau syirik yang tersembunyi. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, an yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Apa syirkul khafi itu? Apa syirik yang tersembunyi tersebut? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang melaksanakan sholat, kemudian dia memperindah sholatnya agar dilihat oleh mata manusia. Seseorang yang melakukan sholat dengan tujuan apa? Tujuan agar dilihat oleh mata manusia. Ini disebut dengan apa Bapak Ibu? Riya. Jadi syirkul akbar itu kata Rasulullah SAW adalah riya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini merupakan hadis yang pertama.
Hadis yang kedua, wa yaqulu alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian, atau sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Rasulullah SAW ini ditanya tentang apa itu syirik kecil tersebut. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'in. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang selama hidupnya di dunia pernah melakukan perbuatan riya. Apa yang akan dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang melakukan ibadah karena riya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian semua kepada orang-orang yang kalian berbuat riya untuk mereka. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian melakukan ibadah tersebut agar dilihat oleh mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum min jaza. Maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka atau tidak. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang kedua ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang pernah melakukan perbuatan riya. Atau mengumpulkan orang-orang yang beribadah karena riya. Kemudian Allah memerintahkan mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beribadah di dunia karena mereka. Atau kalian beribadah di dunia dengan tujuan dilihat oleh mereka. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka atau tidak? Ini kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak terhadap para pelaku riya. Dan pada kenyataannya tentu kita sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Tentu mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun dan tidak akan mendapatkan balasan apapun dari orang-orang yang mereka tuju dalam perbuatan riya tersebut. Karena setiap orang di akhirat nanti hanya akan sibuk memikirkan permasalahan diri mereka. Mereka tidak akan bisa membagikan, menolong saudara-saudara mereka. Karena mereka sudah ditakutkan, sudah ketakutan dengan apa-apa yang akan menimpa mereka nanti. Tidak ada yang menjamin bahwasanya mereka akan selamat. Jangankan menyelamatkan orang lain, jangankan membantu orang lain, diri mereka saja mereka khawatirkan apakah mereka termasuk orang-orang yang selamat atau tidak. Inilah hadis yang keberapa Bapak? Kedua. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun tushhida." Sesungguhnya manusia yang paling pertama yang akan dihakimi pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang yang mati syahid tersebut, yang mati syahid di dunia, dia didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah menyampaikan ataupun memberitahu dia tentang semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia selama hidup di dunia. Fa'arafaha. Hingga akhirnya dia mengetahuinya. Dia membenarkan semua nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Kemudian dia berkata, "Fama 'amilta fiha." Maka apa yang telah engkau berbuat di atas dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, qataltu fika hatta tushhidtu. Aku berjihad di jalan engkau, ya Allah, sampai aku mati syahid. Aku berjihad di jalan engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala, sampai aku mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkata kepada dia, engkau telah berbohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un. Akan tetapi engkau berperang, engkau berjihad di dunia agar dikatakan oleh orang-orang di dunia bahwasanya engkau adalah seorang yang pemberani. Faqad qila, dan sudah dikatakan oleh orang-orang demikian. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Kemudian setelah diakui hal tersebut, akhirnya dia diseret pada wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dia diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Apa yang kita dapati dari hadis ini, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang dia mati syahid, dia berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, dia mengatakan demikian, akan tetapi ternyata apa? Allah mengingkari mati syahidnya. Bahwasanya dia melakukan ibadah, dia berperang, dia berjihad di jalan Allah hanya untuk dikatakan sebagai orang yang pemberani. Dan sudah dikatakan oleh manusia di atas dunia. Maka karena perbuatan dia tersebut, karena syahid dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia diseret pada wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, sehingga perbuatan seseorang, ibadah seseorang yang dilakukan dengan tujuan riya, apapun amalannya, kemungkinan bisa masuk ke dalam hadis ini. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kalau memang benar demikian, artinya nanti pada hari kiamat dia akan diseret pada wajahnya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan masih pada hadis yang sama disebutkan orang yang kedua itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang terkenal dengan bacaan Qur'annya. Dia merupakan orang yang ahli Qur'an. Kemudian orang yang ketiga, masih dalam hadis yang sama, adalah orang yang jawad, orang yang dermawan. Keadaannya sama. Ketiga-tiganya dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang pertama, orang yang mati syahid, akan tetapi syahidnya, jihadnya di atas dunia, hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang berani. Sedangkan orang yang kedua, orang yang ahli Quran, orang yang ahli ilmu. Dia ahli Quran, dia ahli ilmu. Tujuannya apa? Hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang qari, sebagai seorang yang alim. Dan orang yang ketiga, orang yang dermawan tadi. Dia dermawan hidupnya di dunia agar apa? Agar dinilai di mata manusia sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang baik hati. Nah, sehingga ketiga orang tersebut diseret pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 di antara banyaknya hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bahayanya
perbuatan riya. Itulah akhir dari poin keberapa, Pak? Poin ketiga. Poin yang keempat, ilajur riya. Obat dari perbuatan riya. Setelah kita mengetahui apa itu perbuatan riya, dan setelah kita mengetahui contoh-contoh dari perbuatan riya dan macam-macamnya, dan setelah kita mengetahui ancaman dari perbuatan riya, poin berikutnya kita harus mengetahui apa cara untuk bisa selamat dari perbuatan riya. Kita akan sebutkan berapa saja. Yang pertama, istisy'aru muraqabatillahi li jami'i ma yasduru minal 'abdi minal aqwali wal af'ali. Ya. Perasaan, ya, menghadirkan perasaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari semua amal ibadah yang dia lakukan, baik itu perbuatan hingga perkataan. Ya, sehingga seseorang yang menghadirkan sesuatu ini, menghadirkan perasaan bahwasanya dia sedang dilihat Allah, dia sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan sebuah ibadah benar-benar bisa memperuntukkannya hanya untuk Allah semata. Bukan untuk tujuan dipuji oleh manusia. Sehingga penting bagi kita dalam melakukan sebuah amalan, kita menghadirkan perasaan dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang kita lakukan kita bisa peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-isti'anatu billahi ala takhallusi minar riya. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari penyakit riya. Nah, setelah kita menghadirkan perasaan selalu dikawal oleh Allah, menghadirkan perasaan selalu dilihat oleh Allah, yang kedua, kita perlu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dan terhindar dari penyakit riya ini. Di antaranya adalah dengan berdoa. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua amal ibadah yang kita lakukan, semua amal perbuatan baik yang kita lakukan, semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari tujuan riya. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-ta'arrufu 'alal athari salbiyyati liriya'i min haitsu innahu yahbitul a'mala wal ibadati. Mengetahui dampak-dampak negatif dari perbuatan riya. Mengetahui dan memahami dampak-dampak negatif dari riya. Di antaranya yang kita sebutkan tadi, 3 hadis tadi tentang bahaya-bahaya perbuatan riya, bahaya pelaku riya. Ya. Wa min haitsu innahu yuhbitul a'mala wal ibadati. Dan bahwasanya kita perlu menyadari ya, riya tersebut akan menghapuskan amalan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang menghadirkan dan memahami dampak-dampak negatif dari perbuatan riya ini. Itu yang ketiga. Yang berikutnya yang keempat, ma'rifatu uqubati riya'i fil hayatid dunya. Ya, mengetahui akibat dari perbuatan riya dalam kehidupan dunia. Ya, bahwasanya sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya semua penyakit hati itu membawa dampak yang buruk bagi seseorang, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, perlu mengetahui dan memahami bahwasanya akan ada akibat bagi orang yang berlaku riya di dunia maupun di akhiratnya. Dan yang terakhir,
Yang kelima, al-hirsu wal 'amalu ala ikhfafil ibadati wa 'adami idhariha wa 'adamil qiyami biha amaman nas. Ya. Yang kelima adalah bersemangat bersemangat untuk menyembunyikan amal ibadah kita agar tidak terlihat di mata manusia. Berusaha melakukan amal ibadah ataupun perbuatan baik sekalipun dan menjauhkannya dari pandangan mata manusia. Karena yang demikian itu membuat hati gampang condong, membuat hati gampang goyah, sehingga yang mungkin sebelumnya dia melakukan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dilihat oleh orang lain, akan tetapi karena datang pujian dari orang lain, niat dia karena Allah tadi menjadi berubah. Ya. Sehingga pada poin yang kelima ini kita berusaha menyembunyikan amalan ibadah kita agar tidak terlihat dari mata manusia, karena sesungguhnya yang demikianlah yang bisa menyelamatkan ibadah yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 dari banyaknya cara agar bisa terhindar dari perbuatan riya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, sudah kita bahas 4 poin penting terkait riya. Pengertian, jenis-jenis dan contohnya. Kemudian apa Bapak? Ancaman bagi pelaku riya. Yang terakhir, obat agar terhindar dari penyakit riya. Insyaallah cukup yang 4 ini saja. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari beberapa hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, dan dari beberapa contoh-contoh yang sudah kita pahami tadi, yang menjadi penyebab jatuhnya ibadah seseorang, yang menyebabkan jatuhnya ibadah seseorang dari nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Semua yang kita sebutkan tadi berangkat dari penyakit hati. Yang mana di hati seseorang itu ada yang namanya niat. Terkhusus dalam masalah ini, dalam masalah riya ini, adanya niat yang salah dalam beribadah. Dan perkara mengenai niat sudah dibicarakan oleh para ulama dalam banyak buku-buku mereka. Bukan para ulama mengatakan bahwasannya di antara yang menjadi standar dinilainya sebuah ibadah, yang menjadi standar sahnya ibadah seseorang, adanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan yang merupakan syarat yang paling utama. Dan yang kedua baru diikuti dengan ittiba'ur rasul atau mutaba'atur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah dalam amalan tersebut. Nah, masih perkara niatnya. Bahkan para ulama sendiri, para ulama yang sudah terkenal dengan keilmuan mereka, yang sudah meninggal berabad-abad tahun lalu, akan tetapi sampai sekarang kita masih mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Kita masih bisa membaca buku-buku mereka. Artinya ini merupakan orang-orang yang luar biasa, yang Allah berikan keberkahan kepada mereka. Sehingga walaupun mereka sudah meninggal berabad-abad lalu, nama mereka masih terdengar di majelis-majelis ilmu hingga sekarang. Artinya mereka merupakan orang-orang yang luar biasa. Bahkan mereka sendiri, para ulama sendiri mengatakan, perkara niat itu, mereka mengakui bahwasanya perkara niat itu memang perkara yang berat. Dinukilkan oleh salah seorang ulama yang terkenal yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah,
ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati pada diriku melainkan tentang niat. Tidak ada satupun yang paling sulit untuk aku obati, yang paling sulit untuk aku tangani, melainkan perkara niat. Li'annaha tataqallabu alayya. Kenapa? Kata beliau, karena sesungguhnya niat itu berbolak-balik. Bisa saja seseorang, tatkala dia melakukan sebuah ibadah, tatkala dia sholat, tatkala dia bersedekah, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memperuntukkannya karena orang lain. Dia tidak ingin dipuji dan dia tidak ingin mendapatkan pujian-pujian ataupun sesuatu yang baik dari manusia. Tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena mungkin ibadah ini diketahui dan dilihat oleh orang lain misalnya, datanglah orang lain kemudian memuji dia atas ibadah yang sudah dia lakukan tadi. Karena mendengar pujian tersebut, akhirnya hatinya pun merasa luluh dan berubah. Muncullah benih-benih di hatinya bahwasanya pujian dari orang ini merupakan sesuatu apresiasi yang luar biasa bagi dia. Sehingga ini menjadi motivasi agar dia melakukan ibadah-ibadah lainnya di depan manusia. Agar dia melakukan ibadah-ibadah yang semisal, agar lebih banyak lagi yang mengetahuinya dan lebih banyak lagi yang melihatnya. Nah, sehingga dari pujian orang tadi, yang bukan dia sengaja, yang bukan karena keinginan dia, menimbulkan sesuatu yang jelek pada hatinya. Yang awalnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya pada perbuatan-perbuatan dia, ibadah-ibadah dia yang dia lakukan berikutnya, menjadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri di sini, bahwasanya niat itu bisa berbalik-balik. Hanya penting untuk menjaga niat. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di antara cara agar ibadah kita yang sudah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan agar terlindung dan terbebas dari perbuatan ataupun penyakit riya ini, kita sembunyikan. Antaranya hal tersebut disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Tutuplah atau sembunyikanlah perbuatan-perbuatan baikmu sebagaimana engkau menyembunyikan perbuatan-perbuatan burukmu atau perbuatan-perbuatan dosa. Karena seseorang yang sehat, seseorang yang masih dalam keadaan jernih pikirannya, dia akan malu kalau dosanya terlihat oleh manusia. Dia akan malu kalau dosanya terlihat oleh manusia. Ya karena semua orang pasti berdosa. Semua orang pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu berdosa, melakukan perbuatan salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Kita tidak menafikan bahwasanya semua orang, diri kita juga, para ulama dan semuanya, mereka semua berdosa. Akan tetapi orang yang benar, orang yang masih sehat pikirannya, yang masih ada unsur keimanan di hatinya, dia tidak ingin perbuatan dosa dia diketahui oleh manusia. Sehingga dia menyembunyikannya. Makanya orang yang cerdas, dia akan menyembunyikannya. Nah, karena perbuatan dosa itu perlu disembunyikan,
hendaknya perbuatan amal ibadah kita pun kita sembunyikan. Agar yang demikian itu tidak terjangkiti oleh penyakit riya. Pada asalnya, amal ibadah itu jika dilakukan, dinampakkan, boleh-boleh saja. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalaulah seandainya kalian menampakkan sedekah kalian, ya maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi kalau seandainya kalian sembunyikan, ya, kalian peruntukkan untuk kaum fakir miskin, maka yang demikian itu jauh lebih baik atas kalian. Yukafiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang demikian itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Dari ayat ini kita dapati bahwasannya ibadah itu jika dilihat oleh orang, jika dinampakkan pada asalnya tidak mengapa. Boleh-boleh saja, akan tetapi disembunyikan jauh lebih utama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita rasa cukup itu saja. Sudah cukup ya menggambarkan dan memberikan penjelasan kepada kita ya, seperti apa itu riya, bagaimana contoh-contohnya, apa bahayanya dan bagaimana cara berlindung diri dari perbuatan ataupun dari penyakit riya ini. Satu hal penting yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan contoh-contoh dari ataupun jenis-jenis dari perbuatan riya tadi. Ada berapa tadi Bapak kita sebutkan? Ada 5. Ya. Mungkin kita merasa diri kita mungkin terjatuh ke dalam salah satu darinya. Ataupun pada beberapa darinya. Atau mungkin saudara kita, atau mungkin keluarga kita, mungkin terjatuh pada salah satu dari yang banyak tersebut. Penting untuk kita pahami bahwasannya hal ini ya, bukan dijadikan standar oleh kita untuk menilai seseorang. Kalau ada seseorang yang dia bersedekah, dia menampakkan sedekahnya, kemudian seakan-akan dia memperdengarkan, memperlihatkan sedekahnya, ya, itu bukan standar ukuran bagi kita untuk menilai dia bahwasanya dia melakukan perbuatan tersebut karena riya. Atau ada seseorang yang menasihati kita, tatkala dia bertemu dengan kita, dia mengatakan perkataan yang baik, ya, dia menasihati kita tentang ini dan itu. Dia menyampaikan kepada kita tentang kekhawatiran dia terhadap masyarakat yang sudah tersebar banyak perbuatan dosa, perbuatan mungkar dan lain sebagainya. Hal yang demikian jangan kita jadikan sebagai standar penilaian bahwasanya orang-orang tersebut telah berbuat riya. Ya? Atau kita melihat saudara kita yang sholat di masjid, dia memperlama rukuknya, dia memperlama sujudnya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ketemu dengan kita, atau ketika orang sedikit misalnya, dia sujudnya biasa saja, tidak panjang dan tidak pendek, rukuknya juga sama, sholatnya biasa-biasa saja. Kemudian mungkin dalam suatu momen, terlihat oleh kita, dia sujud dengan waktu yang lama, dia rukuk dalam waktu yang lama juga, seakan-akan sholatnya jauh lebih bagus dibanding hari-hari sebelumnya. Jangan dijadikan hal yang demikian sebagai standar penilaian bagi kita bahwasanya si fulan telah berbuat riya. Jelas Bapak Ibu? Karena sesungguhnya baik berbuat dia melakukan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataupun dia melakukan ibadah tersebut karena riya, itu bukan urusan kita. Apakah kita yang menilai? Tidak. Apakah kita yang akan memberikan pahala? Tidak. Sehingga seperti apapun saudara kita dalam ibadahnya, walaupun banyak indikasi-indikasi, walaupun banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan ibadah ini karena riya, itu bukan menjadi standar kebenaran dan itu juga bukan menjadi standar kita bisa menjudge dia telah melakukan ibadah tersebut karena riya. Karena sesungguhnya yang menilai ibadah seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi, apa gunanya kita membahas hal-hal yang seperti ini? Kita mengetahui contoh-contoh yang seperti ini. Apa gunanya Bapak Ibu sekalian?
agar kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan riya. Semua yang kita sebutkan tadi, gunanya apa? Agar diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan riya. Bukan kita pelajari hal-hal tersebut untuk menilai seseorang, untuk menjudge seseorang apakah dia berbuat riya dengan ibadahnya atau tidak. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah yang tidak kita lupakan, yang paling penting, ya, di antara yang paling penting ini adalah berdoa. Karena doa itulah suatu yang paling baik dan yang paling benar. Dan yang paling kuat dari semua faktor-faktor yang disebutkan tadi. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa terlindung dari bahaya riya tadi adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau, ya, dari perbuatan syirik dan aku mengetahui hal tersebut. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepada Engkau wahai Allah terhadap apa-apa yang tidak aku ketahui. Nah, bukankah hadis ini berbicara tentang syirik? Ya. Akan tetapi riya tadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan masuk ke dalam perbuatan syirik. Syirkul khafi atau syirkul asghar, syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Karena setelah kita dengarkan tadi, ya, kita mungkin saja selama ini kita merasa kita biasa-biasa saja, akan tetapi sesungguhnya kita sudah terjatuh ke dalam perbuatan riya. Kita tidak mengetahui hal tersebut. Makanya penting untuk kita hafalkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Allah, aku berdoa kepada Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku juga memohon ampun kepada Engkau, ya, atas apa-apa yang tidak aku ketahui. Karena mungkin saja kita terjatuh ke dalam perbuatan riya, akan tetapi sampai detik ini mungkin kita belum sadar bahwasanya kita terjatuh dalam perbuatan riya. Ini saja. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.